Sekarang 85. Oh ya ya, ya. Sekarang 85. 85 betul. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Monggo. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Ulangi, sengaja saya hentikan pendek-pendek supaya kita mudah untuk mengatur napas kita. Monggo. Wa ila madyana akhahum syu'aibah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ila madyana, dan kami mengutus kepada kaum Madyan. Kaum Madyan yaitu kaum yang berada di Hijaz, termasuk daerah Arab. Akhahum yaitu saudaranya Syu'aiban yang bernama Syu'aib. Dan aku mengutus Syu'aib sebagai saudara Madyan ke Madyan, dan aku mengutus Syu'aib ke Madyan yaitu saudaranya orang Madyan. Jadi bahasa kita kalau mengutus itu, dan kami telah mengutus Syu'aib ke Madyan. Syu'aib itu saudara atau sebangsa dan setanah air dari orang Madyan. Maksudnya seperti itu, sesuku, seketurunan. Jadi Syu'aib itu diutus untuk dua daerah, jadi dengan tetangganya namanya Aikah. Satu Aikah, satu Madyan, dua Aikah.
Dikatakan Madian itu setengah kota, Madinah itu kan kota, Madian. Jadi daerahnya itu sudah termasuk ramai, banyak perniagaan, perdagangan. Maka dikatakan Madian. Itu kalau diartikan, dicari sisik melik, kok disebut nama Madian. Tapi ya memang daerahnya namanya Madian. Gitu. Qala berkatalah Su'aib. Maka namanya Su'aib. Su'aib itu artinya bercabang kecil, yaitu tapi dengan Madian dan apalagi Aikah. Maka Su'aib itu artinya bercabang. Ya qaumi, ini kata Su'aib ketika mengajak kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Nah, dibaca terpisah. Budummo. Nah, dipisah. Nah, disambung. Hamzah wasol, namanya hamzah wasol, hamzah yang berada di tengah. Kalau dibaca dengan awal bisa hidup, tapi kalau di tengah bisa hilang. Itu namanya hamzah wasol. Bud, sembahlah, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan yang sebenarnya. Ini pun kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang didakwahkan, diamanatkan kepada seluruh nabi itu adalah agar setiap orang, setiap manusia, setiap kaum menyembah, mengakui bahwa ada Tuhan itu namanya Allah. Allah. Dan disebut Rabbil Alamin. Rob itu artinya Bapak. Maka kalau tidak salah bisa jadi Tuhan Bapak. Rob itu Bapak. Kama Rabbayani Shaghira. Karena terjemahan, maka biasanya diartikan sesuai dengan kemampuan yang menerjemah. Arti sebenarnya kan memelihara. Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, yang memelihara anak itu mesti bapak. Yang tanggung jawab terhadap perkembangan anak itu namanya bapak. Maka disebut Tuhan Bapak. Itu mbok menowo. Jadi ini kan hanya otak-atik gatuk gitu. Tapi arti sebenarnya seperti itu. Maka karena bahasanya itu adalah bahasa yang mendekati Ibrani itu dengan Arab, maka dikatakan seperti apa? Ilahim itu ilahun, pangeran itu kan Allah. Di bahasa Ibrani ilahun. Malakum, kalian tidak punya, tidak boleh memiliki, lakum itu milik, min ilahin Tuhan, ghairu selain Allah. Kalian tidak boleh beranggapan, berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Sama enggak dengan yang kita pahami? Sama. Disuruh Nabi itu sejak zaman Nabi Nuh, terus sampai Ibrahim, terus sampai anak cucunya, sampai Nabi Muhammad itu yang diajarkan hanya satu, agar manusia itu menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tidak boleh kamu punya Tuhan selain Allah. Tidak boleh kamu beranggapan ada Tuhan selain Allah. Monggo di atas. Nah, arti sebenarnya malakum, kamu tidak punya minilahin Tuhan ghairu selain Allah. Kamu tidak boleh mempunyai, beranggapan, berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Qad ja'atkum, ini qad ketemu jim itu boleh diidghamkan, idgham mutaqaribain karena dekat makhrajnya, boleh diizharkan. Boleh dibaca qad ja'akum, boleh dibaca qad ja'akum. Monggo, laqad ja'akum atau laqad ja'akum. Tapi di antara Imam 7 itu yang mengidghamkan hanya satu, yang lain mengizharkan. Jadi qad ja'akum, yang bagus, yang mayoritas itu qad ja'akum. Sungguh-sungguh telah datang kepadamu bayyinatun, keterangan yang nyata, informasi yang jelas, informasi keterangan yang nyata-nyata, mir rabbikum, dari Tuhanmu.
Sudah jelas saya bawa informasi dari Tuhanmu bahwa kita itu hidup harus ada kebersamaan. Tidak boleh hidup itu menipu sesama. Maka dari itu, karena kebiasaan masyarakat Madian itu sudah melampaui batas, tidak berpikir tentang kerugian orang lain. Maka Abi Su'aib diutus untuk meluruskan, jangan sampai hidup hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Fa'aufu, maka sempurnakanlah al-kaila takaran. Takaran itu yang wajar-wajar saja antara membeli dan menjual sama, itu namanya sempurna. Wal mizan dan timbangan. Nimbang pun demikian. Jadi nimbang untuk orang lain dan nimbang untuk diri sendiri harus sempurna apa adanya. Ini istilahnya bibit kawite. Apa tuh sumber atau sebab utama daripada korupsi adalah zaman Nabi Su'aib. Ini kan ngurangi takaran. Jadi jatah untuk rakyat 300.000 dipotong 10.000 untuk menterine. Terus untuk batine, untuk kecamate, untuk RT-ne. Dari akhirnya sampai bawah tinggal. Ini adalah embrio daripada korupsi yaitu zaman Nabi Su'aib. Maka ada tentang wailul lil mutaffifin, neraka awal bagi orang yang curang. Wala tabkhasu, dan jangan sampai kalian mengurangi. Baksis, mengurangi. Wala tabkhasu, dan janganlah kalian tuh mengurangi. Anasa, menipu. Anasa manusia asya'u, barang-barangnya milik manusia jangan sampai kamu kurangi. Jatai orang jangan sampai kamu kurangi. Ya, ceto welo-welo tadi. Ternyata semua kejadian di zaman sekarang itu semuanya dialami oleh para nabi yang diutus oleh, termasuk LGBT, Nabi Lut, korupsi Nabi Su'aib. Jadi apa yang terjadi sekarang itu semuanya itu sudah diinformasikan Allah dalam Al-Quran. Kita tinggal mengantisipasi bagaimana kejadian itu. Polanya semuanya sudah ada zaman dulu. Maka diingatkan wala tufsidu, dan janganlah kalian membuat kerusakan. Rusak hubungannya setelah tahu ditipu, atau kalau membeli itu barang dengan harga yang murah, akhirnya para petani yang jual barang itu merasa rugi. Pemeliharaan biaya untuk produksi itu mahal, tapi setelah dijual dengan cara curang, akhirnya petani rugi tidak mau bertani, bercocok tanam. Kalau tidak ada bercocok tanam berarti tidak ada panen. Kalau tidak ada panen, masyarakat menjadi rusak. Inilah dikatakan, kenapa dikatakan walatus itu, janganlah kamu berbuat kerusakan, sehingga antara tengkulak dengan penjual itu menjadi hubungannya kurang harmonis. Maka dibentuklah atau mereka membuat debt collector, penagih-penagih atau orang-orang yang memaksa, begini harus kamu jual sana. Muncullah namanya ijon. Sehingga petani-petani itu sebelum panen sudah dibeli dulu dengan harga yang murah. Itulah embrio daripada kecurangan yang berkelanjutan, akhirnya namanya berbuat kerusakan. Ba'da islahiyah, setelah bunyi ini baik, tenang, nyaman, karena unsurnya saling
tolong menolong, saling bantu membantu, saling membutuhkan. Yang punya barang butuh, dulu kan sistemnya barter. Yang punya barang butuh uang, yang punya uang ingin jadi barang, namanya saling membutuhkan. Itu sudah bagus, saling saling menutupi kebutuhan masing-masing. Tapi dengan sistem curang, maka ada orang yang dirugikan, berarti tatanan kehidupan itu menjadi rusak. Setelah baik, bagus menjadi rusak. Zalikum yang demikian itu satu, sempurnakan takaran, timbangan, dan jangan mengurangi hak orang lain serta menimbulkan kerusakan di muka bumi. Maka zalikum yang demikian itu khairun, lebih bagus, lakum bagimu, in kuntum, jika memang kalian itu mukminin, menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang senantiasa menampilkan sikap membuat orang lain aman dan nyaman. Maka bahasanya aman, satu bahasa yang dari satu sumber kata. Aman, iman, itu satu kata. Orang yang beriman membuat orang lain aman. Karena daerah itu menjadi aman karena orangnya beriman. Kalau orangnya semua beriman, coba akan berbuat curang, berbuat jahat karena iman kepada Allah, takut nanti di kemudian hari akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga menjadi aman. Kalau negara, suatu daerah, suatu desa pimpinannya tidak beriman, otomatis rakyatnya tidak merasa aman karena pasti dicurangi. Ini yang harus dipahami kita semua. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakastharakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Monggo. Wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakastharakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Jangan boleh berhenti pada bih, man amana bih, itu terus diteruskan watabguna iwaja, atau berhenti pada tu'idun. Boleh. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun wa tasudduna, supaya nafas kita tidak ngos-ngosan. Boleh. Ada wawunya, itu wawu diatapkan kepada tu'idun. Monggo berhenti ada tu'idun saja supaya kita nafasnya agak tahan. Monggo. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Wadhkuru idh kuntum qalilan fakastharakum wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Wala taqudu,
dan janganlah kalian duduk-duduk menduduki atau ya apa namanya menduduki atau wakmudu duduk jangan kalian duduk-duduk di bikuli siratin pada setiap jalan, di tiap-tiap jalan. Maksudnya dia duduk tuh nun sewu nyegat dagangan barang-barang yang dijual oleh para petani dicegat di jalan, jangan sampai dibawa ke pasar. Nah di pasaran harganya kan ketahuan umum, kalau di jalan kan belum tahu harga. Untuk bisa dia berbuat tadi curang itu dia sengaja nyegat di jalan. Sebelum sampai ke pasar sudah dicegat dulu. Kalau tidak boleh ya karena diberi ancaman. Ini peringatan dari, maka bagi penjual mau pembeli yang benar itu tidak boleh jual barang di tengah jalan. Sebab itu berarti harganya belum jelas. Tapi kalau sudah di pasar ada perbandingan, maka istilahnya harga pasar sekian. Ini yang harus dipahami. Kenapa dikatakan duduk-duduk? Jadi dia nyegat barang-barang yang akan dijual para petani, jangan sampai dibawa ke pasar. Kalau di jalan masih harga murah, bahkan bisa dipaksa juga oleh mereka para tengkulak. Tuh itunya dengan mengancam-ancam. Jadi nyegat di jalan kemudian mengancam. Nah orang untuk ini besok dah barangmu tidak akan ada yang berani membeli. Ngancam pada, kalau ada orang yang menawar lebih bahkan diancam, sehingga menimbulkan pertengkaran antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Wa tasudduna, dan kalian pun menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah, yaitu orang yang akan beribadah menuju tempat ibadah dihalang-halangi, dilarang. Sebab kalau beribadah berarti mengikuti Nabi Syuaib. Kalau mendengar ceramah Nabi Syuaib pasti nanti ketahuan belang mereka atau kejahatan mereka. Maka rata-rata nyun sewu para pengkulak itu tidak suka kepada ulama, karena ulama itu bicara apa adanya. Bicara apa adanya, sehingga tidak mungkin dia itu akan curang. Yang akan dicurangi apa? Man, terhadap orang amanah yang percaya kepada Allah. Jadi, jangan sampai orang-orang yang tengkulak para pedagang itu sering menghalang-halangi orang yang akan beribadah. Wa tabghunaha, dan kalian berusaha agar jalan Allah itu iwajan bengkok. Mereka orang-orang yang menentang agama Allah itu selalu berusaha agar agama Allah itu tidak dijalankan seperti pesan dari Allah lewat Rasulnya. Ini zaman dulu sampai sekarang. Lah membengkokkan agama itu bahasa sekarang namanya apa Pak? Namanya apa? Bid'ah. Jadi membengkok, sebetulnya agama kan cukup sederhana diamalkan. Contoh orang mati itu cukup disolati. Tapi masyarakat punya tradisi. Nah, agar agama itu bisa mengikuti tradisi, maka dibuatlah aturan dengan cara membaca bacaan dengan alasan dikirimkan pada orang yang mati. Itu sumbernya yaitu dari orang-orang yang tidak suka terhadap agama, agar agama itu tidak lurus apa adanya. Maka istilah sekarang ada ulama garis garis lurus, ada yang ulama yang sudah terkena kebebasan dengan ucapan Nusantara. Dengan bahasa itu orang kata pengaruh, betul ya, saya itu di Indonesia, Islamnya ya Islam mengikuti Indonesia. Nah kalau sudah seperti itu,
Islam menjadi antara negara satu dan lain berbeda-beda. Orang Sumatera dengan orang Jawa dalam berislam berbeda karena sudah dibuat kata-kata diberi label di belakangnya itu usaha untuk membengkokkan ajaran agama Allah. Islam itu sehingga muncul ini Islam Mu'tazilah, Islam Khawarij, Islam itu adalah usaha untuk membengkokkan agama. Sejak zaman Nabi dulu sudah ada, zaman Nabi Shu'aib sudah ada usaha-usaha untuk ajaran agama itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua, kita harus menyadari bahwa kuntum saat kalian semua kondisinya qalilan sedikit, kalian dulu sedikit, sekarang menjadi berkembang. Karena bangsa Indonesia dulu hanya katakan 50 juta, sekarang 275 juta. Tapi dengan akibat perkembangan itu, banyaknya umat justru akan membawa dampak penyimpangan terhadap ajaran agama. Hati-hati. Fakasarakum, lalu Allah membuat kamu banyak berketurunan-keturunan. Maksudnya kita apabila berketurunan, anak-anak kita, anak cucu kita harus diluruskan sesuai dengan agama yang kita anut, kita amalkan. Jangan dibiarkan mereka berkembang sendiri. Di zaman Nabi SAW itu sudah berkembang, berarti masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang luas. Wang duru, dan perhatikan nabi-nabi dulu, umat-umat dulu. Kaifakana, bagaimana keadaan akibat musyrikin, dampak atau efek dari orang-orang yang berbuat rusak. Orang yang berbuat kerusakan di muka bumi akan selalu menimbulkan atau berdampak yang negatif bagi mereka sendiri termasuk anak cucunya. Yaitu zaman dulu sebelum Nabi Muhammad tuh orang yang melanggar aturan Allah itu langsung mendapat sanksi langsung. Tapi setelah Nabi Muhammad mohon kepada Allah agar umatku tidak disiksa kalau melanggar aturan-aturan Allah, biar sadar, sampai sadar. Maka zaman sekarang tidak ada, berkata walaupun melanggar ya mereka tidak, kecuali kalau mubahalah. Mubahalah itu adu argumentasi tentang kebenaran yang disaksikan dengan keluarganya. Tidak boleh mubahalah hanya satu persatu, saya dengan Pak Leman baca. Dan itu berbeda agama. Tidak boleh mubahalah dengan sesama agama, seperti sama muslim, yang satu NU, yang Muhammadiyah, terus mubahalah tidak boleh. Karena bagaimanapun innamal mu'minuna ikhwatun, semua umat yang beriman itu adalah saudara, tidak boleh mubahalah. Mubahalah itu kan sumpah yang top, toh nyawa istilah. Sumpah sing mati aku apa? Nah, sing salah kowe mati sak anak turunmu, menjadi itu kan tidak baik. Untuk itu sekali lagi mubahalah harus empan-papan, Pak. Tidak boleh mubahalah terus setiap orang dihadapi mubahalah. Ayo mubahalah. Ini harus dipahami. Seperti siapa itu? Gus Nur. Saking jengkelnya mungkin dihadapi hukum secara hukum yang benar tidak bisa, akhirnya ingin jengkelnya mubahalah saja. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatum lam tu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Monggo. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billah ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu
fasbiru hatta yahkumallahu bainana wallahu khairul. Oke, beripate ulangi lagi monggo. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Ini hanya untuk membaca kita, tapi untuk ahli bahasa tidak boleh berhenti pada lam yu'minu. Ini baru koma. Kenapa? Ada in itu jumlah syarat harus ada jawabnya. Lah jawabnya pas biru. Tidak boleh berhenti mestinya gitu. In itu syarat, setiap syarat mesti ada jawab. Jawab jika pasti. Jadi ini informasi bahwa kaumnya Nabi Syuaib itu pecah menjadi dua antara pengikutnya dan penentangnya. Ya, sampai kapanpun ya seperti itu, dunia itu ada pendukung, ada penentang. Ada pendukung kebenaran, ada yang penentang kebenaran. Wa ingkana, dan jika keadaannya, jika ada ta'ifatun sekelompok orang minkum di antara kalian amanu yang beriman, percaya billadzi ursiltu dengan apa yang aku diutus, ya, dengan apa yang kami bawa, apa yang kami sampaikan. Wa ta'ifatun, dan ada juga kelompok lam yu'minu yang tidak percaya. Maka sikap kita fasbiru, sabarlah, tunggu kepastian dari Allah. Sabarlah, tunggulah tanggal mainnya. Hatta yakumullah, sehingga Allah menetapkan hukum bainana antara kami. Maksudnya siapa yang salah mendapat hukuman, siksa, siapa yang benar akan diselamatkan oleh Allah. Sampai zaman dulu sampai Nabi Muhammad, semua yang menentang Nabi pasti mendapatkan siksa. Tapi yang mengikuti akan selamat. Sehingga Allah menetapkan antara kami. Karena hawa akharul hakimin, hanya Allah lah zat yang paling bagus keputusannya. Hakim yang paling bagus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia seadil apapun tetap tidak bisa sesempurna ketetapan Allah. Tidak ada yang kelewatan. Itu sekali lagi saking kehabisan alasan, maka kita beristilah Habib Rizik tunggu tunggu pengadilan akhirat. Kata tunggu nanti pengadilan akhirat, karena hanya Allah yang maha adil. Manusia sulit untuk adil, walaupun terhadap anaknya, apalagi orang yang poligami, sulit untuk adil. Maka ada aturan poligami itu harus adil secara lahiriah, tapi batin tidak bisa, karena batin itu mesti memihak salah satu. Secara lahiriah adil, hukum yang tertulis adil, tapi secara batinnya sulit untuk adil. Apa? Kita harus berbuat. Sampai Nabi membuat kategori hakim itu besok. Hakim itu ada 3 kategori. Satu, hakim yang betul-betul mengadili sesuai dengan ilmu dan hukum yang berlaku apa adanya, itu masuk surga. 2, hakim yang tidak tahu ilmunya tentang ayat perkaranya, tentang masalahnya, itu kok membuat keputusan, dia akan masuk neraka. Hakim yang ketiga yaitu hakim yang tahu tapi tidak melaksanakan sesuai dengan ilmunya, itu akan masuk neraka. Sehingga hakim itu 35% masuk neraka. Maka jangan jadi hakim.
Yang masuk neraka 65 apa 35 bagi 3 kan ya 70 ya 65 lah, jangan terlalu itulah. Maka saya turut punya teman, punya anak itu mengikuti testing, lulus hakim diterima dan lulus pegawai BKKBN. Ternyata anaknya diarahkan untuk di BKKBN karena mengingat hadis tadi, takut anaknya masuk neraka. Coba 65% hakim masuk neraka. Coba bayangkan, dihitung hakim ada berapa orang, 65%. Itu sekali lagi karena rata. Tapi kalau bisa adil masuk surga. Nah, itu harus bisa beradil karena hakim itu jenenge pengadilan. Tampaknya karena sudah dan saya tambahin nanti malah tidak sempurna. Jadi, nah itu para kaumnya Nabi Syuaib, turutana tokoh-tokohnya, pemuka-pemukanya mesti reaksi yang negatif terhadap Nabi Syuaib, bahkan mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib dan kaumnya. Sampai sekarang kan gitu. Ada. Jadi namanya ya. Memang ilmu itu tergantung pemegangnya. Maka jadi begitu juga senjata, maka ada istilah senjata makan Tuhan. Jadi senjata itu kalau dipakai oleh orang jahat, jadi maka sampai jual senjata dalam agama itu tidak boleh menjual senjata kepada orang yang jelas-jelas perbuatannya jahat. Tahu bahwa orang itu istilahnya preman, jangan tidak boleh jual. Dengan jual ayam yang bangkok, dengan jual haram dijual kepada orang yang sudah ketahuan, sudah diketahui bahwa orang itu suka adu ayam, itu tidak boleh, Pak. Ini sampai seperti itu. Dalam upaya bahwa kita tidak mendukung perbuatan yang maksiat kepada Allah. Untuk itu maka kita harus hati-hati, walaupun termasuk nyuwun sewu mengobati anjing. Kalau anjingnya itu jelas dipakai oleh orang punya anjing, itu biasanya bawa anjing untuk kejahatan, tidak boleh, Pak, kalau tahu. Tapi kalau memang anjingnya itu biasa-biasa hanya dipelihara untuk jaga rumah, boleh-boleh saja. Bahkan orang Islam boleh memelihara anjing kalau memang rumahnya itu tidak aman, di tempat yang jauh dari kampung tidak aman, itu boleh memelihara, tapi syaratnya tidak masuk rumah, untuk menjaga saja. Ini contoh bahwa istilah usulnya tuh hukum tuh bisa berkembang sesuai dengan keadaannya. Asalnya haram bisa halal. Maka seperti yang di pagi saya sampaikan, halal untuk aku, haram untuk kamu. Bangkai karena saya tidak bisa makan kecuali dengan bangkai, halal. Tapi kalau kamu untuk orang yang normal, orang yang punya punya duit, punya barang untuk dimakan, ya haram makan bangkai. Ini contoh saja. Sekali lagi, inilah kajian malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.